mulai sekarang Anda bisa mengerti apa sih yang menjadi pikiran atau komunikasi dalam diri Anda sendiri. Oke, nah selamat pagi. Saya ada di salah satu cafe shop di Sudirman, Jakarta. Banyak hal yang ingin saya share kepada Anda setelah beberapa hari. Cukup banyak agenda saya, baik offline maupun kelas online yang jujur buat saya ini berkah. Dan buat Anda semua para trainer, saya doakan juga mendapatkan berkah yang sama seperti saya. Nah, pagi ini saya ingin membahas seperti yang kemarin dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh follower saya yang bertanya tentang coach, bikin dong serinya tentang apa sih NLP itu, sehingga kami sebelum belajar ada gambaran gitu. Nah, buat Anda semua saya akan ngomongin tentang apa ya, kalau saya sih tadinya muncul di pikiran saya adalah bagaimana orang itu bisa peka terhadap sebuah kalimat atau ucapan yang disampaikan oleh orang lain. Nah, NLP kita sebutnya di sini adalah meta model. Nah, fungsinya apa sih? Apa sih coach fungsinya meta model ini? Jadi, kalau ditanya secara fungsi meta model, orang akan berpikirnya untuk tujuannya apa ya belajar meta model? Kenapa harus orang sampai disebut menjadi meta monster gitu loh? Nah, kalau bahasa sederhana saya, meta model adalah orang yang belajar tentang bagaimana proses bisa memenggal kata demi kata dari sebuah kalimat yang disampaikan oleh siapapun. Jadi buat Anda semua, 4 tujuan kenapa belajar meta model atau apa sih pengertian meta model. Yang pertama adalah mengklarifikasi proses pikiran dan komunikasi diri sendiri. Itu adalah tujuan Anda untuk bisa mengerti tentang meta model. Apa sih coach? Jadi gini, kalau Anda sekarang bisa mendapatkan sebuah kalimat, Anda adalah seorang pimpinan atau Anda seorang pengusaha atau owner, Anda dapatkan kalimat yang menyatakan bahwa memang kok bos ini semua nggak ada yang suka dengan saya, atau Anda adalah orang yang sangat baik terhadap saya. Nah, kalau Anda ambil semua kalimat itu utuh, kesannya adalah itu positif buat diri Anda. Memang positif buat Anda, tapi makin asik lagi kalau Anda bisa belajar untuk bisa memenggal kata demi kata. Anda adalah orang yang tidak sayang terhadap saya. Anda adalah orang yang baik banget terhadap saya. Bos saya baik banget terhadap saya. Bos diambil sendiri, bos itu maksudnya saya atau pimpinan. Baik banget maksudnya baik itu seperti apa. Nah, kalau Anda makin jago untuk bisa memenggal kata demi kata, maka Anda menjadi orang yang dalam tanda kutip tidak lagi gampang mendapatkan BSBS. BSBS nanti tanda bintang lah, artinya apa gitu ya. Yang pasti tidak dapat omongan-omongan kosong di luar sana, sehingga Anda menjadi orang yang sangat cerdas dalam mengerti sebuah kalimat yang disampaikan oleh lawan bicara Anda, atau oleh anak buah Anda, atau oleh pimpinan Anda, atau oleh orang di sekitar Anda. Nah, yang kedua adalah mengevaluasi pemahaman diri atas apa yang dikatakan oleh orang lain. Itu artinya, sehingga mulai sekarang di saat Anda sedang mendengarkan atau proses pembicaraan, kayak saya bicara kepada Anda akan saya bilang, Anda ini orang yang sangat luar biasa. Kalau Anda tahu tentang meta model, Anda akan penggal tuh. Anda, maksudnya saya menjadi orang yang sangat luar biasa. Menjadi orang, maksudnya saya ini sebelumnya bukan orang, atau saya ini orang yang memang belum sesuai. Luar biasa itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau Anda nanti makin tahu tentang proses 1 dan 2 tadi, jadi yang pertama adalah pemahaman diri sendiri terhadap komunikasi yang akan diri sendiri sampaikan. Yang kedua adalah pemahaman terhadap orang lain. Sehingga mulai sekarang kita mulai belajar menjadi, kalau saya lebih suka menyebutnya adalah menjadi orang yang lebih cerdas, orang yang lebih bisa dewasa, dan ini sangat bermanfaat buat Anda semua kalau nanti setelah belajar NLP. Oh, artinya coach, jadi saya paling enggak tidak gampang dibualin atau dapatin BSBS yang tadi coach sampaikan. Nah, terus apa sih tujuan ketiga untuk Anda mengetahui tentang apa sih fungsinya meta model ini? Ternyata menarik. Saya baru sadar setelah saya membaca lagi literaturnya, saya baca lagi dari literatur yang disampaikan oleh Dr. Richard Bandler dan disampaikan oleh guru saya Pak Hing dan Nathan Nicolai. Ternyata di tujuan ketiga ini menarik buat saya, yaitu apa?
untuk membantu orang lain bagaimana menyelesaikan atau memahami atau bahkan menyadari tentang belief yang dia mungkin sekarang percayai. Artinya apa? Kadang-kadang proses berpikir dalam proses belief manusia tidak sadari itu salah. Bahkan itu mungkin orang sampai bilang, "Coach, apa sih kok hidup saya gini-gini aja," dalam tanda kutip. Kadang-kadang cara menerima omongan Anda sadar nggak sih, kadang-kadang Anda gampang kepancing terhadap suatu respon orang lain gitu loh. Padahal kalau kita lihat, kadang menarik sih buat Anda kalau saya bilangnya, semua orang nih males. Kalau Anda setelah Anda belajar meta model, Anda sadar semua orang itu, maksudnya saya termasuk, atau semua orang itu siapa aja. Sehingga kalau Anda nanti kepancing dengan hal-hal yang selama ini bikin Anda marah, Anda stop dengan sangat mudah karena oh itu bukan saya. Makanya kalau oleh pasangan hidup Anda dibilang, "Kamu itu nggak sayang sama aku," Anda akan bertanya dalam, "Nggak, kamu itu nggak sayang, kamu Anda penggal itu nggak sayang," maksudnya bentuknya apa? Nggak sayang sekarang, saat ini, menit ini, atau memang setiap hari nggak sayang? Sehingga kalau Anda makin jago dalam proses bagaimana memahami belief, sehingga proses berpikir Anda akan makin mudah untuk mulai meredam, atau Anda mau memang tetap dengan cara yang lama, yaitu marah. Nah, tujuan keempat, setelah Anda nanti belajar meta model, di luar nantinya Anda akan belajar dari start awal practitioner sampai Anda menjadi master practitioner, sampai akhirnya seperti saya menjadi license trainer of NLP dengan belajar di Orlando. Nah, tujuan keempatnya adalah bagaimana Anda membantu menyelesaikan apa yang menjadi masalah hanya karena komunikasi atau kalimat atau pemikiran yang selama ini sudah menjadi belief yang sudah diinderakan oleh mereka. Contoh sederhana adalah kalau Anda mengerti tentang meta model, Anda makin mudah mengidentifikasi. Yang paling sering adalah omongan-omongan yang kita sebutnya BS-BS itu loh. Yang orang lain kalau diplesetin di luar sana asal Bapak senang. Yaitu apa? Gimana kondisi kantor? Wah, bagus sekali Pak, keren Pak, hebat hari ini. Kalau Anda makin ngerti tentang meta model, mungkin beberapa orang sudah natural tentang belajar meta model. Yaitu apa? Dia akan bilang, "Maksudmu bagus tuh apanya? Yang disebut keren itu keren apanya?" Kalau Anda makin tahu tentang itu, Anda akan mudah untuk mencerai-beraikan apa yang menjadi statement orang di bawah Anda. Tapi kembali lagi buat Anda yang mengerti secara detail dan Anda melihat vlog saya, akan mulai membuka wawasan Anda. Oh iya, misal contoh sederhana, Anda dengan pasangan, Anda sedang ketemu dengan orang yang Anda cintai, tiba-tiba ada kalimat yang menyatakan bahwa kayaknya kita udahan aja deh. Buat Anda yang sudah ngerti meta model, Anda langsung ya udah kalau gitu kita putus ya. Padahal sebenarnya adalah Anda maksudnya kayaknya kita udahan maksudnya gimana? Kita berpisah atau kita pulang, atau kita pertemuan ini kita sudah cukup, nanti kita ketemu lagi. Nah, kebanyakan dari Anda sudah baper duluan. Nah, dengan 4 tujuan tadi yang Anda bisa mulai sekarang simpulkan, mulai Anda pelajari tentang meta model, detailnya nanti di situ kita akan bagi lagi meta model menjadi dilation, distortion, generalisasi. Wah, itu ada banyak materi lagi yang bisa Anda pelajari dalam kelas practitioner atau master practitioner untuk expertnya, advance-nya, atau lebih tinggi lagi di license trainer of NLP. Di dalam materi YouTube saya ini saya hanya kasih sedikit review saja. Sehingga mulai sekarang Anda jadi tahu, oh, apa sih meta model. Jadi yang pertama, meta model adalah mulai sekarang Anda bisa mengerti apa sih yang menjadi pikiran atau komunikasi dalam diri Anda sendiri. Sehingga Anda bisa lagi mencerna omongan orang lain terhadap diri Anda. Yang kedua adalah bagaimana Anda berkomunikasi atau memberikan pemahaman terhadap komunikasi orang lain. Sehingga Anda tidak lagi gampang menyimpulkan, atau orang lain bilang apa udah baper dulu, udah GR duluan. Padahal omongan itu mungkin bukan untuk Anda. Tapi ini kembali lagi banyak hal sekali dipakai oleh orang lain di luar sana untuk memuji Anda sebenarnya. Dan yang ketiga adalah Anda ingin membantu orang lain untuk menyelesaikan setiap kali masalah yang mereka hadapi. Yaitu apa? Yaitu mental belief atau sesuatu yang menjadi belief-belief dia yang sebenarnya akan mengganggu pikiran dia sendiri. Dan terakhir, yaitu membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah dengan cara apa? Menghubungkan kembali pemikiran atau menginderakan kembali pengalaman masa lalu mereka dari kalimat-kalimat atau dari belief-belief, dari segala ucapan yang selama ini mereka begitu kita identifikasi ulang, mereka sadar bahwa oke, Coach, saya sadar bahwa ini sebenarnya hanya kayak saya lagi GR, saya lagi merasa diri saya gede, pikiran saya merasa saya sedang disanjung, padahal sebenarnya bukan ke situ arahnya. Nah, untuk Anda, kalau Anda sudah belajar meta model, Anda sudah belajar menjadi peserta training NLP, ingat, ini tidak hanya sekedar Anda tahu, tapi Anda harus sering praktekkan, karena kalau tidak, Anda akan menjadi orang yang kita sebut di dalam kelas, yaitu hati-hati menjadi meta monster. Yaitu apa? Orang yang terlalu detail, orang yang terlalu spesifik, sehingga orang lain nggak suka atau nyebelin buat orang lain.
Contohnya sederhana, meta model yang paling sering kali, kalau dulu Anda sebelum baca meta model, Anda akan tolong dong ambilin gelas. Anda akan datang dan Anda keluar dengan sebuah gelas. Mau gelas kertas gini atau gelas apapun akan Anda bawa. Tapi dengan Anda sudah belajar sebuah proses namanya meta model, Anda akan bertanya, gelasnya warna apa, gelasnya untuk minum apa, dan gelasnya bentuknya seperti apa, posisinya di mana, spesifik itu. Simpulan lain lagi adalah saya pernah menjadi orang yang sebelumnya tidak tahu tentang meta model sebelum tahun 2012-2010. Yang saya lakukan adalah saya begitu diminta survei ke satu lokasi, laporan saya ke pimpinan, saya akan bilang, oh bagus banget Bu, tempatnya enak, keren banget, bahkan yang menarik adalah lokasinya, waduh pokoknya enak buat ngumpul rame-rame, 40 orang bagus, buat acara bagus, saya kasih semua dalam bentuk yang sangat luas, kita sebutnya Milton, nanti kita akan belajar. Nah meta model bagaimana? Harusnya tanyakan dong, informasikan berapa meter dari pinggir jalan, luasnya kira-kira berapa, 600 meter persegi, ada berapa ruangan, ada 4 ruangan, ukuran ruangannya berapa kali berapa, terus di situ ada berapa nih orang-orang yang berpikir dan pola pikirnya dengan cara meta model. Anda akan memuaskan karena hampir sebagian besar adalah data. Apalagi menarik, orang yang dengan meta model dia akan catat reportnya dalam bentuk catatan. Memang ini tuh beberapa orang bikin capek karena harus dengerin panjang lebar. Makanya nanti Anda juga bisa belajar dengan saya juga bagaimana supaya proses penyampaian meta model ini tidak membosankan. Oke, sampai di sini sehingga Anda setelah ini tahu dulu gambarannya meta model, bagaimana bisa memecahkan kalimat menjadi kata demi kata, mengartikannya juga dengan kata demi kata, sehingga Anda jauh lebih cerdas, Anda tidak lagi mudah baper, dan yang penting adalah Anda jauh lebih bahagia karena Anda jadi mengerti, bahkan Anda bisa senyum sendiri terhadap omongan orang lain. See you the next level and the next success.